Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Buyu', kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli, karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kaidah yang keempat, yaitu innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu dibangun dari rasa ridha atau kerelaan. Hal ini juga berdasarkan ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-aslu fil uqudi ridha tarafaini. Hukum asal dalam akad, yaitu akad-akad, itu adalah ridha tarafain, keridhaan kedua belah pihak. Artinya tatkala kita transaksi jual beli antara dua belah pihak, maka transaksi tersebut harus dibangun atas keridhaan. Dan kaidah ini menunjukkan bahwasanya di antara faktor terbesar dari keabsahan suatu akad jual beli adalah keridhaan antara kedua belah pihak. Lalu apa yang dimaksud dengan ridha? Atau ridha ini akan mempengaruhi akad jual beli dari dua sisi. Jadi keridhaan dalam jual beli itu mempengaruhinya tadi dalam dua sisi. Sisi yang pertama, min jihati in iqadi al-bai', dari sisi keabsahan jual beli. Maka tidak boleh seseorang melakukan penipuan dalam jual beli, karena kalau ditipu berarti biasanya tidak ridha. Kalau tahu dia ditipu pasti tidak akan ridha. Maka di sini akan mempengaruhi dari sisi akad jual belinya. Dan di dalam masalah ini juga yang berkaitan dengan keabsahan jual beli tadi, ada kaidah yang penting juga yang beliau sebutkan di sini. Anal hukma fil muamalati baina tarafaini ala dhahir wala yanfa'ul insanu yuwarriya fiha. Sesungguhnya hukum dalam muamalat antara kedua belah pihak itu dibangun atas ucapan yang dhahir, ucapan yang nampak, sehingga tidak bermanfaat apa yang ditauriahkan. Apa tauriah itu? Mengucapkan sesuatu tapi maknanya makna yang lain, makna yang jauh. Tauriah. Sebagaimana Abu Bakar ketika hijrah bersama Nabi ditanya, siapa yang bersamamu? Maka Abu Bakar mengatakan hadi, ya penunjuk.
Yang difahami oleh orang yang tanya tadi, al-hadi adalah penunjuk jalan. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah al-hadi di sini yang menunjukkan ke jalan lurus, yaitu ke dalam agama Islam. Tapi dalam jual beli yang dianggap adalah apa yang zahir saja. Jadi kalau misalkan seorang jual tanah atau tidak jual tanah, ada sengketa dalam masalah tanah, dia ngaku bahwasanya ini adalah tanah miliknya, yang lain juga mengaku miliknya, kemudian nggak punya bukti, kemudian dia berdiri di atas tanah tersebut sampai bersumpah bahwasanya apa yang ada di bawahku ini adalah milikku, padahal dia itu maksudnya sandal kan di bawahnya. Tapi di situ zahirnya, karena permasalahan yang dipermasalahkan adalah tanahnya tadi, maka yang dianggap adalah zahirnya. Berarti dia telah melakukan penipuan, dia bisa dituntut. Nah, karena yang dipahami tadi adalah secara zahirnya. Maka di sini yang diambil adalah zahirnya. Dan tadi berpengaruh pada sah tidaknya jual beli. Kalau seseorang juga memaksa orang lain untuk menjual barangnya, jual HP-mu, kalau tidak maka akan saya buang, malah akan saya rusak. Akhirnya dia terpaksa pada waktu itu untuk menjual. Lalu kemudian ketika sudah aman, dia akhirnya melaporkan ke pihak polisi. Maka jual beli tadi berhak untuk dibatalkan, karena tadi tidak dibangun di atas keridhaan. Lalu kemudian pengaruh yang kedua, sisi yang kedua adalah min jihati ma yatarattab 'alal 'aqdi wa atharil 'aqdi, yaitu dari sisi dampak dari akad jual beli. Karena jual beli itu diantara dampaknya atau pengaruhnya, kalau sudah ada akad ya berpindahnya kepemilikan. Itu diantara dampaknya. Maka apabila tidak terdapat keridhaan tadi, maka akan nampak juga pada asarnya, seseorang sudah tidak diperbolehkan untuk menguasai barang tadi. Nah, di sini contohnya misalkan abi'uka baiti bima'ati alfin, saya menjual rumah kepadamu seharga 100.000. Ini pakai real ya. Kalau kita misalkan 100 juta dengan syarat an askunahu syahran, aku tinggal terlebih dahulu selama 1 bulan. Lalu aku akan menyerahkan selama 1 bulan. Qala qabiltu, kemudian pembeli tadi mengatakan, ya saya terima. Ya tarattab ala hadza anna la yalzamul bai' an yuslimahul bait illa ba'da syahr, lianna hadza huwa alladhi taradaya alaihi. Maka pengaruh dari akad tadi, kesepakatan tadi adalah bai' itu juga tidak wajib untuk menyerahkan kecuali setelah 1 tahun. Artinya di sini dia menyerahkannya nanti setelah 1 tahun, karena tadi sudah ada syaratnya, keridhaannya itu setelah 1 tahun. 1 bulan tadi ya, 1 bulan. Maka kalau sudah ada kesepakatan keridhaan nanti akan ada serah terima 1 bulan, nggak boleh pembelinya itu ketika sudah 10 hari, loh ini kan sudah saya bayar, keluarga besar saya itu sudah mau datang, kalau saya nggak bisa nempati ini bagaimana nanti? Maka nggak boleh, karena tadi yang diridhoi di awal tadi, yang disepakati tadi adalah nanti serah terima setelah 1 bulan. Ini berpengaruh, jadi berpindah kepemilikannya nanti setelah 1 bulan tadi, tidak boleh memaksa. Kemudian keridhaan ini antara kedua belah pihak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak semua keridhaan itu nanti diperbolehkan oleh syariat, yang penting saling ridho, tidak. Tapi ada syarat-syaratnya.
Yang pertama, alla yataradaya ala muharramin. Tidak boleh saling ridha dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dua belah pihak tadi ridha, tapi Allah tidak ridha, maka tetap tidak sah. Tidak boleh. Orang transaksi ribawi, kedua belah pihak ridha. Mas, saya mau hutang 1 juta, nanti saya kembalikan 1.100.000. Maka ini meskipun kedua belah pihak ridha, maka tidak diperbolehkan. Jadi patokan utamanya itu adalah syariat. Orang berbuat zina, yang zina ridha, laki-laki ataupun perempuannya, maka secara hukum syariat tetap haram. Baik itu suka sama suka atau dengan bayar tadi ke PSK, pelacur misalkan, tetap itu haram. Meskipun mungkin kedua-duanya tidak merasa dirugikan satu dengan yang lainnya, sama-sama ridha, tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Karena orang yang mengatakan atau transaksi ribawi itu ya rata-rata sama-sama ridha ya, untuk bahkan malah ikhlas loh ya, nanti bayarnya 1.100.000. Ya jual beli nggak ada ikhlas apa tidak ikhlas ya. Ikhlas itu dalam masalah apa? Ibadah. Kalau ini dalam masalah muamalah adalah keridhaan. Meskipun keridhaan manusia tadi harus jalan dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang judi ridha, ini apa namanya, yo kita judi 100.000 balapan lari, yang menang berhak mendapatkan uang yang sudah dikumpulkan, semuanya ridha, tapi tetap dilarang karena Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan judi tadi. Lalu syarat yang kedua, alla yakuna taradi munafiyan li maqsudil aqdi. Keridhaan tadi tidak menafikan tujuan dari jual beli itu sendiri. Jual beli memiliki ya tujuan. Artinya saya beli barang, tujuannya untuk apa? Atau kita beli barang itu ya untuk kita gunakan kan? Itu tujuan utama kita membeli sesuatu, untuk kita memanfaatkan. Nah nanti kalau ada jual beli, ini saya jual HP, tapi syarat ya nggak boleh kamu gunakan. Buat apa beli? Kalau ada syarat nggak boleh digunakan. Maka itu meskipun syarat tadi juga sama-sama ridha, akan tapi di sini menyelisihi dari tujuan jual beli itu sendiri. Jadi kalau ada ya dia menerima, maka tetap tidak diperbolehkan. Ini juga beliau malah memberikan contoh yang lainnya, karena biasanya kalau dalam jual beli ya di antara contoh yang digunakan adalah dalam masalah pernikahan. Nah, beliau memberikan contoh, boleh wali ketika ada orang yang melamar anaknya, putrinya, memberikan syarat kepada calon mempelai laki-laki, boleh kamu nikahi anak saya, tapi dengan syarat tidak boleh dikumpuli. Ya ini ya nggak ada manfaatnya. Untuk tujuan nikah ya diantaranya itu. Kecuali kalau mungkin syaratnya untuk dalam 1 bulan ini boleh dinikahi, tapi sama kami dulu, sama orang tuanya dulu, karena mungkin masih diminta bantu ataupun sebab yang lainnya. Kalau hanya waktu tertentu ini saja tidak masalah. Ya sebagaimana tadi beli rumah boleh dibeli tapi makainya masih sebulan lagi, atau mungkin makainya masih 1 tahun lagi. Tapi kalau secara mutlak nggak boleh rumahnya digunakan, ya untuk apa? Sebagaimana tadi ketika menikah tidak boleh didekati, ya apa gunanya? Tapi kalau hanya waktu tertentu yang masih memungkinkan, maka itu tidak masalah.
Kemudian syarat yang ketiga, alla yujada sababun syar'iyyun li ilgha'ir ridha. Tidak ada sebab syar'i yang menafikan atau membatalkan keridhaan. Artinya bahkan terkadang itu boleh menjual karena terpaksa. Tapi paksaan ini harus sesuai dengan syariat. Jadi maksudnya di sini kalau memang di sana nanti ada sebab syar'i yang menghilangkan ridha, tetap tidak masalah. Tapi kalau itu tidak syar'i paksaannya, maka itu tidak diperbolehkan. Apa contoh paksaan jual beli yang syar'i? Artinya syar'i di sini diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli tadi. Contoh misalkan si A berhutang kepada si B. Bilang kepada si B, saya pinjam uang 50 juta untuk beli rumah misalkan, atau beli apa saja. Saya janji akan mengembalikan dalam waktu misalkan 1 tahun. Nah setelah 1 tahun ditagih, ini sudah 1 tahun, katanya mau mengembalikan uangnya dan saya sedang butuh. Maaf, saya nggak punya uang, belum punya uang, tapi punya rumah. Dia tetap tidak mau bayar hutang, tetap mengatakan nanti akan saya kumpulkan uang dulu. Dikasih waktu 1 bulan lagi misalkan, tapi tetap tidak ada usaha. Maka orang yang dihutangi tadi berhak untuk melapor kepada pemerintah, misalkan kepada pihak berwajib, si fulan ini pernah punya utang, janjinya 1 tahun, nggak bayar. Lalu kemudian setelah diproses, setelah dilaporkan, maka pihak yang berwajib berhak untuk memaksa orang yang berhutang tadi menjual rumahnya atau aset lainnya untuk membayar hutang tadi. Berarti di sini dia menjual barangnya karena terpaksa. Namun di sini yang maksa adalah pemerintah, pihak yang berwajib. Dan memerintahnya di sini bukan karena mendolimi orang yang berhutang tadi. Justru orang yang berhutang tadi itu yang telah mendolimi orang yang dihutangi. Sehingga di sini diperbolehkan karena adanya sebab syar'i tadi. Ini diantara sebab syar'i tadi. Dan juga contoh yang lainnya adalah ketika seseorang yang memiliki barang, misalkan memiliki pas krisis, katakanlah krisis pangan misalkan, tapi dia ada seseorang itu yang punya beras banyak di gudangnya dan dia nggak menjual, sedangkan manusia, kaum muslimin, rakyat itu sedang membutuhkan dan dia tetap nggak mau jual. Maka dalam kondisi seperti ini pemerintah pun juga wajib untuk memaksa dan boleh untuk memaksa orang tadi menjual barang tadi karena untuk kemaslahatan. Tentu ketika memaksa menjual tadi dengan harga yang wajar, yang sebenarnya juga tidak merugikan tadi. Dalil dari ridha ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, dengan perniagaan yang dilandasi taradin, keridhaan di antara kalian. Jadi kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain kecuali dengan keridhaannya. Tidak boleh kita membeli
kecuali dengan keredoannya. Jadi yang masuk di sini tuh ya banyak sebenarnya. Orang yang menjual barang bukan miliknya, atau orang yang merampas, orang yang memalsukan sertifikat, itu semuanya tidak ada keredoan. Dan itu termasuk transaksi yang batil tadi. Dan juga sabda Nabi SAW, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu hanya dibangun di atas keredoan kedua belah pihak. Begitu pula dengan sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang memperbolehkan, dengan ikhlas, dengan keridhaan tadi. Kalau tidak ridha maka tidak diperbolehkan. Berarti kalau menjual barang atau kita membeli barang dari orang yang menjual barang karena BU, semua BU sebenarnya, cuma di sini BU-nya mendesak, misalkan dia butuh uang, kemudian harus jual motornya, akhirnya motornya sudah dijual, dibuka harga 10 juta, nggak ada yang beli, diturunkan 7 juta, nggak ada yang beli. Akhirnya datang pada temannya, sudah beli saja 5 juta. Padahal ini masih baru, masih bagus motornya. Dia daripada tidak laku, akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah tadi. Dan dia terpaksa menjualnya tadi. Bagaimana sikap kita yang membelinya, atau bagaimana hukum yang membelinya tadi? Apakah boleh dia membeli barang yang terpaksa dijual dengan harga murah tadi? Ya, memang ini juga khilaf para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Namun yang benar wa'alam boleh. Kenapa boleh? Karena sebenarnya paksaan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli adalah ya pihak yang kedua itu yang memaksa orang lain untuk menjual barangnya, atau sebaliknya seorang memaksa orang lain untuk membeli barang miliknya. Itu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang membeli tadi dia nggak memaksa untuk menjual, nggak memaksa pihak yang kedua untuk menjual. Bahkan bisa jadi ketika dia membeli barang tadi meskipun dengan harga murah, ya dia ada unsur nolongnya. Dia sebenarnya nggak butuh barang, dan mungkin dia nggak punya uang yang banyak juga. Namun karena temannya juga butuh, kalau mau minjamkan nanti malah khawatir nggak balik dan sebagainya. Ya fitrah kan, kita meminjamkan orang ada khawatir tidak dikembalikan, ya boleh-boleh saja perasaan seperti itu. Nah, maka akhirnya akhirnya beli dengan harga yang murah tadi, maka itu tidak masalah. Meskipun tadi yang menjual ada unsur terpaksanya. Lalu apa saja rukun ridha? Jadi ada rukunnya ya, keridhaan dalam jual beli. Rukun ridha ada 2. Yang pertama al-ilmu, dan yang kedua adalah al-ikhtiyar. Ilmu di sini maksudnya dia sadar, dia mengetahui ya, dia mengetahui. Faman la ya'lam la yuqal annahu radiya. Artinya dia benar-benar tahu sedang transaksi jual beli tadi, tahu yang dijual apa barangnya, tahu menjualnya kepada siapa, dan tahu memang harga pasarnya demikian. Kalau dia tidak tahu, kadang orang lugu atau orang desa, misalkan orang yang ya mungkin yang kalau sekarang belum kenal internet, misalkan dia datang dari desa pengen jual barangnya ke kota, kemudian ketika menjual barang ada yang membeli, ini harganya berapa? Wah, saya juga kurang tahu. Akhirnya diberitahu bahwanya di sini harganya itu normalnya itu 50.000, padahal seharusnya 1 juta, karena dia nggak tahu tadi. Maka di sini berarti dia tidak ridho. Meskipun ketika tadi ditanya, kamu ridho nggak kamu jual 50.000? Ya, saya ridho.
dia ridhonya itu karena taunya ya harga pasarannya demikian. Tapi kalau dia tahu bahwasanya ternyata tuh jauh di bawah pasaran, maka dia pasti tidak akan ridho. Sehingga di sini tidak terpenuhi. Maka kalau yang membeli tadi ketahuan bahwasanya dia itu mengatakan 50.000 tadi niatnya juga nipu, berarti ya nanti bisa diusut, artinya bisa dibatalkan jual beli tadi. Dan yang kedua adalah al-ikhtiyar, artinya sadar, tidak dipaksa tadi, tidak dipaksa. Tapi itu yang berkaitan dengan jual beli di atas keredoan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita lanjutkan pada kaidah yang kelima. Nah, apa? Elektronik. Pakai mic saja, kayaknya kurang jelas. Saya misalkan beli sebuah TV, ya ternyata TV ini rusak dan saya bisa memperbaiki sendiri, tapi saya butuh spare part untuk memperbaiki TV ini. Ya, dari pihak televisi ini tidak bisa membuat spare partnya kecuali dengan teknisinya si punya merek TV itu. Gimana Pak? Nah, jadi perusahaan itu ya mereka memiliki hak untuk menjual barang miliknya. Jadi ketika mereka menjual hanya melewati toko tertentu, hanya melewati teknisi mereka, ya memang kita harus melewati itu dan mereka punya hak seperti itu. Jadi ya mereka sendiri memberikan garansi, mereka sendiri juga ya karena itu produk mereka. Mungkin memang harganya sebenarnya sangat murah ya. Apalagi elektronik itu kadang sangat murah, tapi ya karena lewat prosesnya harus teknisinya dan yang lain sebagainya sehingga akhirnya menjadi mahal. Yaitu memang hak mereka dan mereka punya hak untuk memonopoli barang mereka. Meskipun itu hanya alat-alat yang kecil tadi. Nah, untuk kita tambahkan lagi untuk kaidah yang berikutnya, itu kaidah yang kelima. La yan'aqidul bai'u illa ala malin. Tidak sah jual beli kecuali atas mal, yaitu objeknya yang dijadikan transaksi jual beli harus mal. Apa yang dimaksud dengan mal? Yang dimaksud dengan harta ini adalah ma fihi manfaatun mubahatun mutlaqon. Jadi objek jual beli adalah harus barang yang memiliki manfaat mubah secara mutlak, manfaat yang boleh. Artinya secara zatnya itu boleh untuk dimanfaatkan. Berarti di sini ada 3 sifat produk transaksi kita yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi bermanfaat, kemudian mubah boleh, mutlakon. Secara mutlak, secara umum itu manfaatnya boleh. Meskipun kadang ada orang yang memanfaatkan untuk hal yang haram misalkan, tapi manfaatnya secara mutlak itu harus boleh. Nah, di sini dapat difahami pula bahwasanya tidak boleh menjual barang yang haram secara mutlak.
barang yang diharamkan, misalkan khamr itu sudah haram, nggak boleh kita jual beli. Jual beli berhala nggak boleh, karena zat barang itu sudah apa? Haram. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengharamkan kepada kaum makan sesuatu, maka Allah mengharamkan keuntungan dari jual belinya. Seseorang sudah terlanjur beli minuman keras yang banyak, lalu tahu kalau minum khamr haram, maka bagaimana caranya? Padahal itu sudah nilainya jutaan, ya harus dimusnahkan. Nggak boleh dia mengatakan saya jual aja Ustaz, uangnya nanti saya sumbangkan ke masjid. Tetap tidak diperbolehkan, karena zatnya tadi itu sudah apa? Haram. Jual beli daging babi misalkan, maka tidak diperbolehkan. Jual beli alat musik itu juga sudah tidak diperbolehkan, karena secara syar'i alat musik tidak memiliki manfaat secara syar'i ya, meskipun bagi banyak orang itu jadi sumber nafkahnya, tapi secara syar'i itu tidak memiliki manfaat. Bahkan kalau diharamkan tadi, maka jual belinya pun juga diharamkan. Sehingga kalaupun dia sudah mengumpulkan alat musik yang banyak, kemudian dia bertobat, sudah tahu hukumnya adalah haram, caranya bertobat bagaimana? Ya dihancurkan. Ratusan juta ini harganya. Ya diyakini saja, mungkin saja dulu belinya dari harta yang haram juga, sehingga dihancurkan, tidak masalah. Tapi kalau sudah dihancurkan kemudian dijual untuk kayu bakar, boleh. Jadi kalau dihancurkan dan dijual sebagai kayu bakar, maka boleh. Sebagaimana orang punya patung hiasan di rumah misalkan, ya dulu nggak tahu bikin patung misalkan, kemudian kalau dijual dalam bentuk patung itu nggak boleh. Tapi kalau dihancurkan terlebih dahulu dan nggak bisa dimanfaatkan untuk mengagungkan patung tadi, sehingga kalaupun orang beli hanya untuk kayu bakar, maka boleh. Karena sudah berubah wujudnya. Berubah wujudnya sudah bukan menjadi berhala lagi. Lalu kemudian jual beli yang kaitan ini, yang manfaatnya secara mutlak, maka itu diperbolehkan. Secara mutlak bermanfaat. Menjual baju, menjual pisau pun juga diperbolehkan secara asal, selama tidak tahu dan memang tidak ada niatan pembeli tadi untuk membunuh orang. Pisaunya mubah, tapi kalau beli karena ingin digunakan untuk melukai orang lain, untuk membunuh orang lain, maka jual beli tadi akhirnya juga menjadi apa? Haram. Kita punya bisnis makanan misalkan, punya bisnis catering, maka dari sini cateringnya halal selama tidak tahu, dan kita memang tidak disyaratkan, tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk mencari tahu, Mas belinya buat apa, acara apa. Tapi kalau di situ misalkan sudah ada memangnya nanti saya gunakan untuk dibawa ke gereja misalkan, maka kita tidak boleh menjualnya. Ya disampaikan sebabnya. Ya meskipun kita juga tidak wajib ya untuk menulis di depan, tidak boleh, orang Kristen nggak boleh beli. Pada saat orang Kristen pun juga ya boleh beli, atau tidak boleh beli untuk selamatan. Ya kita tidak wajib untuk menuliskan itu. Tapi kalau kita tahu untuk acara tersebut, ya kita tidak menjual, entah dengan alasan apapun, yang penting ya tidak berbohong, maka kita tidak boleh menjual kepada mereka. Atau kita jual alat tulis, pada asalnya boleh ATK, tapi ketika yang memesan itu adalah pihak bank, maka kita tidak diperbolehkan, karena sama saja dengan ta'awun dengan mereka.
mensukseskan transaksi ribawi mereka. Meskipun pada asalnya tadi diperbolehkan kita jual kepada siapa saja. Sehingga kita harus memilih juga tadi. Lalu apakah boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali? Masa barang yang tidak ada manfaatnya dijual? Ya bisa saja ya. Kalau yang di sini dicontohkan itu ya jual beli serangga yang asalnya, atau jual beli mungkin laler, ya meskipun secara fakta wakilnya tidak mungkin terjadi ya. Atau menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Di antara contoh yang lainnya adalah kalau dulu jual beli perangko. Perangko untuk apa? Koleksi ya. Kalau sekarang sudah nggak ada soalnya ya. Jual beli sesuatu hanya untuk koleksi. Kalau perangko kan dulu nggak bisa dijadikan hiasan pun enggak, cuma dikoleksi aja. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Karena ini masih menggunakan contoh yang lalu. Kalau sekarang apa? Barang yang hanya dikoleksi tapi nggak ada manfaatnya. Barang antik tergantung. Kalau memang itu juga berfungsi sebagai hiasan, ya tidak masalah. Artinya ya boleh-boleh saja kalau dia punya uang, punya lebih, artinya itu sebagai hiasan di rumahnya atau di depan rumahnya, ya boleh-boleh saja. Kalau memang itu memiliki manfaat yang nyata. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kita simak adzan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sedikit kita tambahkan, yaitu tentang jual beli yang ada manfaatnya tadi. Bahwasanya secara hukum asal yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dan termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan tadi adalah barang yang memang syarat zatnya itu adalah diharamkan. Dan juga masuk dalam pembahasan ini adalah jual beli barang yang najis, yaitu suatu barang yang dihukumi kenajisannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk di dalamnya adalah jual beli bangkai, yaitu jual beli bangkai tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan bangkai adalah segala binatang yang mati bukan karena disembelih, entah itu mati karena tertabrak, keracunan, baru disembelih setelah mati, maka itu termasuk ke dalam bangkai. Sehingga ketika itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan karena tadi sudah menjadi najis. Lalu kemudian masuk juga dalam pembahasan ini adalah jual beli kulit binatang. Kulit binatang yang haram dimakan dagingnya, yaitu ketika dengan penyembelihan yang syar'i, ketika dengan dilarang untuk dimakan, seperti ular misalkan. Ini kan meskipun disembelih pun juga tetap haram, maka bangkainya pun juga haram. Beda kalau kulit sapi misalkan, ketika mati menjadi bangkai tanpa disembelih, maka pada asalnya kulitnya itu najis karena bangkai. Akan tapi karena hukum asalnya itu boleh dimakan dengan penyembelihan syar'i, maka najisnya kulit bangkai sapi tadi bisa disucikan dengan disamak. Dengan disamak akan menjadi suci. Tapi kalau hewan seperti ular, maka hukumnya tidak bisa berubah menjadi suci meskipun sudah disamak. Sehingga kalau ada orang yang beli tas dari kulit ular, dari kulit kadal misalkan, harganya sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, maka secara syar'i itu sudah dilarang.
Kita tidak boleh beli dari tas terbuat dari kulit-kulit tadi. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Nah. Uang 5 rupiah dijual dengan harga 100.000. Pada asalnya kan kalau kita jual beli mata uang itu harus sama, tidak boleh tafadul, tidak boleh lebih banyak satu dengan yang lainnya. Di antara ilahnya karena termasuk alat tukar menukar atau alat menjadi mata uang yang dikiaskan ke emas dan perak. Lalu bagaimana dengan uang kuno? Ya kita lihat apakah uang kuno tadi menjadi alat tukar menukar yang sah atau tidak. Artinya kalau kita beli pakai uang kuno itu laku apa tidak? Dan itu sudah tidak dipakai. Bahkan secara resmi pun itu sudah tidak dipakai. Ketika itu sudah tidak dipakai, maka itu sudah bukan menjadi mata uang lagi. Meskipun dulu pernah jadi mata uang, tapi kalau sekarang sudah enggak jadi mata uang, sudah menjadi barang antik tadi. Ketika itu sudah bukan mata uang, mau dibeli dengan harga berapapun ya tidak masalah. Cuma kalau kita sebagai seorang muslim, ya ngapain beli itu? Masalahnya kan itu. Kalau dari sisi jual belinya tadi sah, bukan termasuk riba. Tapi dari sisi manfaatnya buat apa kita membeli uang koin kuno tadi hanya sekedar koleksi? Ya buat apa? Itu tidak ada manfaatnya. Ya terakhir. Al-Quran yang berwarna-warni. Tajwid. Kalau yang dikatakan tidak mengagumkan, ya wallahu alam, artinya kan tujuan dikatakan tidak mengagungkannya itu juga dari sisi mananya. Apakah warna secara umum itu sendiri menunjukkan penghinaan? Kan tidak. Ketika dikasih warna-warni, apakah menyepelekan? Ya tidak. Wallahu alam, karena justru adanya warna-warni itu mungkin bagi yang membuat itu ya untuk mempermudahkan. Meskipun ya kalau secara pribadi mana yang lebih baik, membaca beli Al-Quran yang ada warna-warni sehingga kita bisa tahu tajwidnya atau yang tidak? Ya kalau saya pribadi beli yang enggak ada itu, tapi belajar tajwid yang benar sehingga enggak harus ada tanda-tandanya tadi, maka itu lebih baik. Sehingga kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar meraba karena tahu warnanya, tapi benar-benar tahu ilmunya, hukumnya seperti ini, itu lebih baik. Tapi kalau sampai dikatakan itu tidak menghormati Al-Quran, ya wa alam, saya belum pernah tahu. Ya. Jelaskan masalah jual ATK ke bank itu kan jarang. Tapi kalau yang beli itu orang bank itu untuk keperluan rumahnya dia sendiri. Jadi misalnya kita gunain rumahnya atau keperluan lain itu kan kalau kita transaksi umum kepada pegawai bank apapun, yaitu tidak masalah, karena itu secara pribadi dan penggunaannya pun juga untuk pribadi. Tapi kan uangnya dari bank, ya kita tidak mau tahu masalah itu. Artinya kita juga tidak perlu tanya ini uangnya yang dari gaji atau punya usaha yang lainnya. Maka kita tidak wajib untuk bertanya, dan kita boleh kalau memang itu transaksinya untuk pribadi. Artinya apalagi kalau makanan untuk dikirim ke rumah misalkan tidak masalah. Tapi kalau pegawai bank tadi pesan makanan banyak untuk dikirim ke bank, yaitu biasanya untuk rapat misalkan, yaitu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau itu untuk atas nama pribadi tidak masalah. Betul.
yang rusak. Jadi uang rusak itu biasanya kalau diberikan ke toko kan nggak mau juga toko itu menerima gitu. Iya. Jadi misalkan uang rusak itu 100.000, kemudian biasanya di depan rumah kami itu ada yang melihat seperti itu. Nah itu 100.000 dibeli dengan 90.000. Jadi dibeli dengan 90.000. Karena 100.000 itu uangnya rusak atau sobek. Nah, Isinya sudah seperti itu gimana? ya kalau itu tetap tidak diperbolehkan karena meskipun rusak itu nilainya tetap 100.000. Lalu bagaimana solusinya? Kita perginya ke bank. Jadi ditukarkan di sana karena dia itu pun juga akan ditukarkan ke bank sebenarnya. Cuma kan dia kan mungkin mau maksudnya itu ya selisih 10.000 itu kan untuk jasa. Daripada cuma tukar 1 lembar ke bank, mungkin kita kan malas juga gitu loh. Akhirnya dia maksudnya itu jasa. Ya seperti kita tukar uang di pinggir jalan mau hari raya itu 100.000, tapi kan dapatnya cuma 90.000. Bagi mereka kan maunya ya sebagai jasa ngantri, jasa pergi dan yang lainnya. Tapi tetap hukumnya tidak diperbolehkan karena tadi masih berlaku hukum mata uang tadi, sehingga ketika tukar menukar itu harus nominal yang sama. Nah, terakhir, monggo. Valuta asing, kalau membeli mata uang asing itu terkadang ada tentang terus jual terus beli, kemudian kalau kita di money changer itu kan terkadang tidak mengikuti itu, dia punya harga sendiri. Itu bagaimana? Diperbolehkan kita membelinya atau? Nah, kalau untuk money changer tukar menukar beda mata uang, maka tidak disyaratkan untuk sama, yaitu dolar ke rupiah misalkan. Mungkin yang sudah ditetapkan pemerintah hari ini 1 dolar itu 15.000 misalkan untuk kita beli, tapi ternyata ketika ke money changer belinya 15.500 misalkan, maka ya tidak masalah meskipun berbeda. Yang penting kalau itu keridhaan dan harus tunai, itu saja. Yang penting harus tunai atau kontan meskipun harganya berbeda dengan yang sudah ditetapkan. Nah, ya. Untuk menjaga keduaan tadi syarat sama rukun, tapi seorang penjual kaifiatnya bagaimana Ustaz? Mau melayani pembeli apa tahu sama ini itu peran apa kan kita nggak tahu. Beragam orang juga kita nggak tahu bagaimana untuk kehati-hatian. Ya, untuk mengetahuinya kita pada asalnya kita tidak perlu tanya mau beli untuk apa saja, kita tidak perlu tanya. Tapi kita bisa melihat atau mungkin dia yang menyampaikan terlebih dahulu. Kalau kita jasa cetak misalkan, ya maka kita juga hati-hati. Itu cetaknya untuk apa misalkan. Atau bikin kita bisnisnya stempelnya untuk bank apa bukan. Nah, ini kan juga repot juga. Berarti kalau seperti itu ya kita tolak dengan halus. Tapi kalau memang secara umum maka tidak masalah, kita tidak harus tanya. Apalagi kalau kita jualan makanan kelontongan misalkan, ya orang mau beli buat apa saja nggak masalah. Ada yang beli beras misalkan 1 kuintal, ya pasti ini buat acara. Tapi selama dia tidak memberitahu acara apa, ya kita nggak usah bertanya, sehingga kita tidak membebani diri kita. Jadi lebih amannya kita memang tidak usah bertanya, kecuali kalau memang benar-benar tahu. Apalagi kalau kita jual kue, ada yang ini pesen tapi nanti tolong dikasih tulisan sekalian happy birthday misalkan, ya kita jangan layani. Kalau itu ya kita sampaikan, maaf kita tidak melayani kue untuk ulang tahun karena pendapat kami demikian. Ya memang itu kesempatan untung hilang, tapi ya kita harus menjaga prinsip tadi. Ya insya Allah itu tidak mengurangi rezeki kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.